Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sobat kelautan dan perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya Muhammad Fauji, kali ini sudah hadir Direktur Eksekutif dari Mitra Bentala yaitu Rizani SP atau biasa dipanggil Bang Jani. Apa kabar Bang Jani? Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Bang Jani ya. Bang Jani dari Mitra Bentala ya. Ini suatu kehormatan nih buat kami. Terima kasih. Banyak ngobrol nih. Kita bakal banyak ngobrol nih Bang Jani, terutama tentang terkait kinerjanya atau tugasnya Mitra Bentala nih di bawah pimpinan Bang Jani. Tapi sebelum kita banyak ngebahas hal nih tentang Mitra Bentala, Bang Jani perkenalkan diri dong kepada sobat kelautan dan perikanan nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perikanan, perkenalkan nama saya Rizani. Saya Direktur Eksekutif Mitra Bentala. Bang Jani, Mitra Bentala nih. Saya tahu Mitra Bentala ini sebenarnya dari tahun 2004-2005 saya taunya. Sebenarnya berdirinya dari kapan sih? Ini saya taunya zaman saya SMA nih, sekitar 17-18 tahun yang lalu. Kelihatannya kayaknya tua banget ya. Lulus SMA-nya 17-18 tahun yang lalu. Karena dulu salah satu tempat saya nongkrong itu adalah sekretnya si Mitra Bentala nih di Jalan Nusa Indah, di Jalan Flamboyan dulu. Iya, Jalan Flamboyan. Sebenarnya berdirinya sejak kapan nih Mitra Bentala nih? Kalau Mitra Bentala ini berdirinya tahun 1995. Jadi mungkin agak lebih tua. Lebih tua lagi. Berarti sekarang 27 tahun ya sudah berdiri ya. 27 tahun. Hampir 27 tahun ya. 95 ya. Kemudian memang pada tahun 97 kita mulai aktif pada persoalan isu-isu pesisir laut. Karena kan mungkin langsung saya jelaskan ya bahwa Mitra Bentala ini ya organisasi lingkungan gitu. Yang memang fokus pada persoalan-persoalan sosial dan lingkungan, terutama tadi soal isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jadi kita memang dari tahun 97 itu sudah mencermati, melihat, bahkan terlibat dalam berbagai program atau kegiatan yang berhubungan dengan kelautan, perikanan, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir. Oh, terutama jadi masyarakat ada di pesisir ya. Nah itu memang menjadi fokusnya kita di Mitra Bentala. Jadi ya Mitra Bentala itu nama organisasi gitu, kalau diterjemahkan ke bahasa. Nah, saya tertarik gitu apa nih arti Mitra Bentala itu sendiri? Mitra mungkin kita semua paham, mitra itu teman, kawan gitu kan. Tapi Bentala itu dari bahasa Sangsekerta itu bumi gitu. Jadi ya sama, sahabat bumi, temannya bumi atau temannya lingkungan gitu. Oh, filosofis sekali berarti ya. Mitra Bentala. Nah, itu kan secara garis besarnya Bang Jani. Kalau secara spesifiknya nih visi dan misi Mitra Bentala itu apa sih? Kita sebenarnya lebih ke pengelolaan pengelolaan pesisir laut yang adil dan berkelanjutan. Itu spesifik kita. Makanya memang beberapa kegiatan kita itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang program-program yang sifatnya konservatif misalnya. Mengajak masyarakat menjaga lingkungan, terutama yang ada di pesisir misalnya. Bagaimana menjaga terumbu karang. Bagaimana menjaga ekosistem mangrove yang banyak di pesisir Lampung ini. Kemudian juga bagaimana pola-pola penangkapan ikan itu yang harus ramah lingkungan, yang tidak merusak. Nah itu awal program-program yang banyak kita lakukan. Jadi ya lebih pada mendorong bahwa ini kita punya lingkungan yang cukup baik, sumber daya alam yang luar biasa, yang sangat potensial yang ada di Lampung. Nah kalau pengelolaannya tidak baik, pengelolaannya tidak terpadu, masing-masing misalnya sektor itu mengerjakannya sendiri-sendiri. Karena kan kita melaut bahwa yang namanya pesisir itu harus ada keterpaduan. Banyak para pihak yang juga memiliki kepentingan. Banyak juga pihak yang juga ingin bisa jadi berkontribusi. Tetapi kalau tidak ada keterpaduan di antara misalnya sektor-sektor tadi, justru itu akan membuat atau menghancurkan bisa saja kondisi pesisir kita gitu. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi memang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservatif gitu. Tapi nggak hanya itu juga, ada sifatnya yang community development atau bagaimana pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat gitu. Kalau katakanlah suatu desa misalnya atau suatu tempat punya ekosistem yang baik gitu, bisa dikembangkan. Nah, justru kita buat sama-sama dengan masyarakat berdiskusi, membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah kelembagaan, berharap juga didukung oleh desa misalnya gitu. Baru kita mau rencana apa nih?
terhadap misalnya potensi yang dimiliki oleh suatu tempat atau suatu wilayah misalnya gitu, Bang Fauji. Nah, terkait pemberdayaan masyarakat saya sangat tertarik. Apa nih yang sudah dilakukan selama 27 tahun? 27 tahun ya berarti ya totalnya. Saya takut kayaknya dievaluasi nih. yang pasti banyak dong sudah dilakukan. Nah, beberapa sajalah yang sudah dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat. Kalau saya jujur saya sangat tertarik tentang pengelolaan desa wisata nih. Iya. Mungkin desa wisata yang berbasis konservasi ini. Iya. Itu gimana? Apa yang sudah Mitra Bentala lakukan ini dalam konteks pendampingan atau pemberdayaan masyarakat pesisir nih? Ya, salah satu yang mungkin bisa jadikan sebuah pembelajaran ya menurut kita yang menarik dari hasil kerja yang dilakukan oleh Mitra Bentala itu ketika kita melakukan pendampingan di Desa Pulau Pahawang. Yang Desa sekarang Pulau Pahawang sudah menjadi salah satu objek wisata ternama nih di Provinsi Lampung. Kemarin katanya informasinya hampir 60.000 sampai 70.000 orang yang berwisata ke arah sana. Wah, luar biasa. Nah, bayang pun dari 60.000 misalnya sampai 70.000, 10% misalnya yang pasti mengarahnya ke Pahawang bisa jadi sekitar 6.000, 5.000 orang. Dan itu memang sudah kita dengar. Nah, itu sebuah menurut kita sebuah sesuatu pembelajaran ya dalam konteks kita mengajak masyarakat misalnya bagaimana mendorong agar masyarakat juga bisa mengelola. Nah, pendamping yang kita lakukan dulu itu sama. Awalnya memang kita melihat Pahawang ini cukup baik misalnya. Terumbu karangnya bagus. Nah, jangan dirusak dong, jangan diambil. Oh, itu yang disampaikan kepada masyarakat ya. Sambil terus mangrove-nya bagus gitu. Jangan ditebangin. Ini salah satu bentuk pendampingan tadi. Nah, itu tadi. Nah, jadi kita dorong mereka harus menjaga, menanam, merehabilitasi kawasan-kawasan terumbu karang misalnya gitu. Termasuk juga kita melindungi yang namanya gosong. Nah, itu salah satu bentuk juga dulu kita memetakan di mana saja nih tempat nelayan menangkap ikan, di mana saja misalnya ada berapa banyak, terus harus kita jaga gitu. Nah, termasuk juga budidaya dulu. Kalau di Pahawang kan perairannya cukup bagus. Misalnya dulu mendorong budidaya kerapu misalnya di sekitar perairan. Iya, banyak banget. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan. Bahkan dulu kita ada program yang namanya pertanian di pulau misalnya gitu kan. Karena kan orang untuk mendapatkan sayur, misalnya sayur mayur, misalnya cabai atau segala macam kan harus keluar pulau tuh. Yeah. Nah, sementara di pulau kan tetap, yang namanya pulau kan pasti ada daratannya yang bisa kita tanamin. Nah, pernah kita juga pernah coba juga itu ya? Ya, melakukan yang namanya community garden istilahnya. Ada sebuah kebun yang kita berikan menjadi tempat pembelajaran sisi dalam konteks pertanian misalnya di kepulauan. Nah, itu bentuk-bentuk community development yang kita lakukan gitu. Berarti beberapa tahun yang lalu dilakukan oleh Mitra Bentala nih. Mulai 97 misalnya. Mulai 97 nih, 25 tahun atau ya sekitar beberapa mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu hasil itu bisa dinikmati sekarang ya. Nah, itu Bang yang kita tuh baru betul-betul mulai bukan melepaskan diri ya, mulai melihat nih bisa nggak desa ini pulau ini mandiri itu di tahun 2010. Bayang pun misalnya 97 sampai 2010 baru dia booming menjadi tempat wisata. Baru 13 tahun ya, 13 banyak tahun ya. Sumber daya yang kita kerahkan katakanlah seperti itu untuk membangun bahwa pulau ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan misalnya saat ini dari sisi wisata. Yang itu andalan Lampung gitu. Itu benar. Orang dari mana-mana nanya. Pulau penasaran dengan Pulau Pahawang atau pesisir Lampung di daerah Pesawaran ya terutama ya. Atau potensinya kan masih banyak nih di daerah lain nih. Gimana nih nanti Mitra Bentala ke depannya bakal mengembangkan terutama daerah potensi wisata di daerah pesisir nih yang ingin dikembangkan lagi oleh Mitra Bentala nih. Potensinya karena kan ini di Provinsi Lampung ini potensinya banyak banget. Betul. Potensi wisata yang berbasis konservasi tadi. Lingkungan banyak, daerah pantai timur juga banyak itu mangrove-nya juga kan. Oh, banyak ya daerah. Tinggal bagaimana peran desa. Kalau Mitra kan nggak bisa semuanya menyentuh, mengintervensi katakanlah seperti itu. Tapi bagaimana mendorong desa ketika misalnya kita berdiskusi bertemu bahwa saya pikir juga sudah banyak juga yang melakukan kan, termasuk juga melalui program-program dari BUMN kadang-kadang seperti itu atau misalnya ada perusahaan yang tertarik pada isu-isu lingkungan. Karena kan juga didorong kan mereka dalam konteks SDGs ya, Social Development Goals itu kan, sehingga peran-peran itu bisa dikembangkan oleh para pihak. Tinggal bagaimana desa mengajak, mempromosikan gitu,
termasuk juga bagaimana misalnya mereka juga bisa didukung sarana prasarana gitu. Nah, saya pikir mangrove masih cukup potensial di Lampung ya, tinggal kita jaga kemudian rehabilitasi ya untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Kemudian memang beberapa tempat misalnya pantai juga cukup bagus kan, di pesisir barat itu juga luar biasa luar kan. biasa tuh. Tinggal kalau saya melihatnya ini konteks pengelolaannya itu, keterpaduan dalam mengelolanya itu. Kalau memang wilayah itu akan dijadikan tempat wisata, ya fokuskan untuk wisata. Kalaupun akan ada kegiatan lain yang di luar dari itu, tidak jangan sampai dia mengalahkan atau merusak misalnya ketika tempat itu menjadi tempat wisata, atau ketika misalnya wilayah itu ditempatkan menjadi perikanan berkelanjutan, tentu kegiatan-kegiatannya harus mendukung perikanan berkelanjutan gitu. Benar. Jangan yang sebaliknya malah merusak kegiatan-kegiatan yang merusak, atau misalnya ketika di situ ada kegiatan budidaya perikanan, tentu kan harus kualitas air yang baik. Nah, nggak boleh misalnya ada perusahaan di sana gitu yang konteksnya limbahnya tidak dikelola dengan baik, sehingga itu lingkungan sehingga itu mempengaruhi budidaya perikanan. Nah, Lampung saya pikir masih cukup luar biasa ya, potensi baik itu dari. Ini jadi salah satu destinasi wisata nih, apalagi dengan sekarang. Kalau saya sekarang ngamatin ya, dari Sumatera Selatan ke Lampung itu sekitar mungkin 3-4 jam 5 jam lah. Ini sekarang kalau udah weekend ya, apalagi long weekend, itu isinya Bandar Lampung platnya BG semua. Dan tujuannya jelas, mereka ke pantai. Dan saya sering diskusi sering ngobrol dengan teman-teman yang ada di wilayah pesisir, terutama daerah pantai Kelapa Rapot ya, atau Clara ya. Mereka bilang yang banyak nyebrang tuh kalau long weekend rata-rata orang dari Sumatera Selatan, orang dari Jakarta, mungkin juga ada orang dari Banten, karena mereka memilih tempat wisata yang ya seperti yang Bang Jenny bilang tadi, masih alami, masih terjaga, masih terawat itu terumbu karang dan lingkungannya. Dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran nih bagi masyarakat pesisir yang ada di daerah lain, yang bahwa potensi wisata di pesisir itu bisa sangat dikembangkan ya, terutama yang berbasis konservasi ya. Ya, banyak itu kan. Sehingga sekarang kan ada beberapa tempat nih di Pesawaran sudah mulai booming kan, muncul. Ada tempat kalau mau wisata mangrove ke sana misalnya, ke suatu tempat misalnya di daerah Gebang gitu kan. Gebang ya. Dulu sama awalnya kita aja diskusi, kalau dulu misi kita tuh hanya biar orang nggak merusak gitu. Misinya ya. Misi awalnya itu ya, konservasi tadi ya. Biar nggak merusak, nanam gitu kan. Setelah rupanya berkembang gitu loh. Oh, kalau hanya nanam doang, kemudian apalagi misalnya nggak boleh nebang, sementara misalnya mereka ada kebutuhan soal kayu, tentu berpikir. Nah, akhirnya kita bilang bahwa ini bisa dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata. Kita ajak studi banding ke luar daerah. Kita pernah ajak masyarakat di pesisir itu studi banding ke Bali yang ada mangrove-nya, bagaimana mereka buat trekking. Ya kita ajak studi banding, bawa ke daerah kita, dikembangkan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ya dulu tuh orang menganggap ya wisata konservasi gitu ya, ekowisata lah katakanlah, itu belum menjadi belum menjadi primadona lah. Tapi ternyata sekarang malah tempat-tempat yang alami itu yang banyak dikunjungi. Nah, tinggal kita yang ada di pesisir Lampung ini pinter-pinter memanfaatkan situasi itu, dan menjaga tentunya gitu. Misalnya daerah Tenggamus masih ada lumba-lumba gitu kan. Nah, terus itu dikampanyekan sebagai wisata lumba-lumba, tapi juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat. Misalnya kalau konteks berwisata ya harus menjaga lingkungan. Itu peran gitu kan. Itu peran Mitra Bentala salah satunya pendampingannya ya. Itu Bang Fauji. Bang Jenny, Mitra Bentala nih, yang tadi Bang Jenny sudah sebutkan bahwa Mitra Bentala mitranya bumi, yang salah satu concernnya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir ya. Tentunya. Nah, kerjasama apa sih yang dilakukan oleh Mitra Bentala nih dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi tadi? Ya, karena mitra terdekat, atau kalau kita bilangnya stakeholder ya, stakeholder terdekat dari kerja-kerja atau program-program Mitra Bentala ini kan berkaitan langsung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, kita sih berharap misalnya kita bersyukur misalnya ketika ada wilayah itu yang perlu menjadi wilayah yang dilindungi, menjadi perhatian khusus misalnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuat kebijakan. Oh, kalau di situ ada mangrove, tentu ini mangrove-nya harus dilindungi dan dijaga gitu. Kemudian juga bagaimana kita mendorong misalnya kegiatan-kegiatan
penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kan. Itu kan yang nggak betul-betul destruktif ya. betul-betul kerjasama kita bagaimana misalnya kita mensosialisasikan ini. Nah termasuk kita juga sekarang lagi penguatan kelompok masyarakat Rajungan ya, karena Rajungan juga ternyata potensi yang cukup luar biasa di Lampung. Luar biasa. Ya. Saya juga mendapat informasi kemarin sebesar itu gitu potensinya. Hampir 12% untuk kontribusi di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Makanya saya bilang kemarin, wah luar biasa ini. Nah kita penguatan dari sisi kelembagaan kelompoknya tadi. Penguatan kelembagaan kelompok termasuk juga soal administrasi kenelayanan. Terutama nelayan-nelayan kecil. Misalnya kan harus juga diberi pemahaman bahwa ya nelayan pun harus memiliki dokumen yang lengkap gitu. Benar. Karena itu sebagai sebuah legalitas. Misalnya harus punya pas kecil, harus juga punya tanda daftar kapal perikanan bahwa kapal-kapal perikanan mereka terdaftar. Nah, kita berharap ada support dari Dinas Kelautan Perikanan untuk mengedukasi mereka, mensosialisasikan. Bahkan bila perlu ya didorong bahwa nelayan Lampung ini walaupun dia nelayan kecil ada nelayan yang tertib administrasi gitu. Mendorong mereka memiliki kartu usaha di bidang perikanan misalnya. Termasuk ya sosialisasi dan kampanye, dan kita bersyukur nih dinas ini kalau membuat sebuah program atau kebijakan katakanlah itu selalu melibatkan Mitra Bentala untuk dimintai masukannya. Salah satunya kegiatan kemarin ya, kegiatan Photo Voices Indonesia internasional kemarin ya, pameran foto kemarin ya. Sebenarnya itu kan konteksnya advokasi lah sebetulnya, tapi melalui foto-foto. Jadi nggak perlu kita cerita, cukup si masyarakat memfoto bahwa kondisi lingkungannya seperti ini, misalnya sarana prasarana di tempat mereka misalnya rusak, mereka foto, mereka buat caption atau kata-kata di bawahnya, langsung mereka sampaikan kepada pihak pemangku kepentingan, misalnya dalam hal ini pemerintah. Sehingga apa respon pemerintah terhadap itu? Tentu mereka kalau akan membuat program, tentu akan melihat apa yang pernah disampaikan oleh masyarakat. Gitu Bang. Nah Bang, kalau terkait penyusunan RZWP 3K nih, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung melibatkan Mitra Bentala dong. Nah, apa nih peran Mitra Bentala nih dalam hal penyusunan RZWP 3K nih? Ya, kita tetap ya, karena memang pembuat kebijakan adalah pemerintah, katakanlah kita akan selalu dimintai masukannya. Tentu peran kita berpartisipasi memberikan masukan-masukan. Misalnya ada dalam sisi pemanfaatan ruang misalnya katakanlah, di mana yang itu menjadi wilayah yang saya bilang tadi di awal, mana yang menjadi wilayah perikanan berkelanjutan, di mana yang menjadi wilayah budidaya perikanan misalnya, di mana misalnya boleh ada misalnya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan lain yang dalam konteks wilayah pesisir itu tidak mengganggu misalnya, atau katakanlah di mana kawasan industri. Nah itu kita memberi masukan berdasarkan apa yang kita ketahui di lapangan selama ini misalnya. Ya kita tahu kalau misalnya di wilayah situ ada kegiatan perikanan, tiba-tiba di rencana zonasinya misalnya ini menjadi tempat industri, tentu itu kita akan perdebatkan gitu. Tapi konteksnya teman ini ya pasti suatu saat ada dinamikanya ya. Kadang-kadang Mitra Bentala harus ngomong kencang gitu kan. Kadang-kadang juga benar. Ya jujur aja nih, kadang-kadang ya dalam pertemuan-pertemuan itu kadang kita harus bersuara lebih keras gitu kan. Tapi saya menganggap ini dalam konteks kehidupan kita ya dalam konteks berbangsa dan bernegara misalnya gitu ya, bahwa pemerintah punya peran untuk menyusun sebuah regulasi, ya kita juga punya kepentingan juga untuk menyampaikan kalau itu kaitannya dengan lingkungan gitu loh. Jadi selalu terlibat kita dalam beberapa dalam penyusunan kebijakan di pemerintah. Jadi ya saya senang dari tahun 97 sampai sekarang ya partner setia itu. Ini partner setianya Dinas Kelautan dan Perikanan di dalam. Saya melihat setiap undangan itu pasti akan ada Mitra Bentala itu pasti dilibatkan. Itu konteksnya itu ya, memberikan masukan tadi bisa jadi kadang-kadang harus ya suaranya agak tinggi, agak kencang gitu ya. Kadang ya juga kalau sesuai ya kita silakan saja gitu. Nah, Bang Jani, di era kepemimpinan Bang Jani nih sebagai Direktur Eksekutif Mitra Bentala nih. Ini udah masuk tahun keberapa Bang Jani? Saya tahun kedua. Tahun kedua ya, berarti tahun lalu ya dilantiknya ya. Tahun 2021 ya. Ini tahun kedua nih. Nah, program Bang Jani nih di Mitra Bentala di bawah kepemimpinan Bang Jani, apa Bang Jani?
Yang pertama memang karena soal rajungan berkelanjutan ya. Nah, kita konteksnya penguatan di kelembagaan nelayannya tetap kita lakukan gitu. Nah, itu satu. Yang kemudian yang berikutnya kemarin juga kita salah satu yang akan kita lakukan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Nah, itu kan, climate change ya. Termasuk juga kan pesisir itu wilayah yang paling terdampak gitu. Bener banget. Itu harus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adaptasi dan mitigasi misalnya. Bagaimana nanti ada wilayah yang tetap harus kita di mana wilayah-wilayah yang harus kita rehabilitasi atau kita kembangkan potensinya menjadi tempat yang konservasi atau tempat wisata. Nah, itu akan tetap kita lakukan. Di samping memang yang selama ini kita lakukan adalah ya advokasi dan kampanye soal ya pengelolaan pesisir laut yang adil dan berkelanjutan. Nah, itu jadi adil dan berkelanjutan kita. Gitu. Nah, Bang Yani sebelum kita closing nih, sebelum kita akhiri diskusi kita, sebenarnya banyak banget nih yang mau saya tanyain. Bang Yani, harapan Bang Yani nih terhadap pengelolaan atau pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Lampung itu seperti apa, Bang Yani? Ya, kita berharap sih kan suatu tempat misalnya suatu wilayah tentu ada potensi. Nah, kita berharap potensi itu bertujuan untuk memakmurkan masyarakat sekitarnya. Nah, masyarakat didorong agar pengelolaan itu lebih ekologis ya, lebih ramah lingkungan lebih memperhatikan lingkungan karena itu soal keberlanjutan. Nah, kalau misalnya di situ ekosistemnya bagus, misalnya katakanlah misalnya ekosistem mangrove-nya bagus, tentu kan di sana tempat berkembang biak ikan gitu kan, biota-biota laut ada di sana. Nah, itu menurut kita juga perlu menjadi pertimbangan. Jadi ketika kita membuat sebuah kebijakan ya harus dilihat dulu konteks wilayahnya seperti ini, seperti apa gitu, sehingga itu bisa didukung atau kembangkan. Dan kemudian yang kedua saya berharap misalnya lebih mendukung misalnya program-program yang untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di pesisir. Ya terutama misalnya nelayan, bagaimana misalnya mendiversifikasi produk mereka. Kalau misalnya ada hasil-hasil perikanan yang mungkin bisa jadi dijual dalam bentuk langsung ikan tapi bisa jadi diolah. Nah, itu perlu pendampingan, bagaimana pengemasan, bagaimana termasuk itu salah satu pendampingan dari Mitra Bentala juga ya. Ya, tapi tentu harus didukung oleh para pihak kan, bagaimana pasarnya harus kita buka gitu kan. Ini bisa di segmennya wilayah mana gitu yang misalnya ketika produk-produk nelayan ini akan dipasarkan gitu. Jadi memang Mitra Bentala ini kalau boleh saya bilang melakukan investasi alam nih. Berinvestasi dalam alam dan berharap masyarakat juga melakukan hal itu ya. Bahwa alam kalau kita jaga, alam nih kalau kita jaga bisa menjaga kita balik, benar nggak Bang Yani? Betul, kita kan mendapatkan manfaatnya. Bener gitu. banget. Ya sudah terbukti kan. Tadi ketika kita menjaga lingkungan, orang berbondong-bondong datang. Kita jaga terumbu karang, orang bakal datang. Orang bakal datang melihat terumbu karang yang kayak mana, begitu misalnya. Terumbu karangnya banyak, ikannya banyak juga tentunya kan. Jenis-jenis ikan mereka tahu, terus juga ada yang tertarik. Oh, aku mau kalau misalnya saya mau berkontribusi misalnya, saya mau buat deh terumbu karang satu gitu atas nama saya misalnya. Kan itu juga bisa menghasilkan itu juga bisa menghasilkan juga buat masyarakat pesisir. Program yang keren banget itu. Itu Bang, saya udah pernah dengar lama tuh program itu tentang wisata yang berbasis terumbu karang tadi. Wisata ekologi tapi pendidikan, edukasi. Ya, sebenarnya dulu Pawang tuh kita arahkan ke sana sebenarnya. Jadi orang datang, tapi ya ternyata semakin banyak orang yang datang, ujung-ujungnya ya orang hanya healing aja. Healing kalau bahasa anak sekarang ya. Healing. Tapi ya saya bilang tadi yang soal edukasinya sebetulnya harus dimunculkan misalnya. Kalau berenang nggak boleh langsung nginjak terumbu karang. Nah ini informasi buat sobat kelautan dan perikanan nih. Kalau kita misalkan mau snorkeling atau mau berenang di pantai di laut, apalagi ada terumbu karangnya nih, jangan diinjak deh terumbu karangnya. Termasuk misalnya kapal ketika
berlabuh melepaskan jangkar ya langsung jangan terumbu karang, tapi ada tempat memang dia untuk mengikat gitu. Oh iya juga ya, supaya nggak merusak terumbu karang ya. Betul. Jadi jangan dilempar lagi jangkar, cukup disangkutkan di tempat yang sudah disiapkan Sudah misalnya. siapkan, benar. Sama ketika kita berwisata misalnya sampahnya jangan dibuang ke laut gitu. Ah, Kita masih ada yang kadang-kadang perilaku yang Nah terus satu lagi tuh, kalau kita wisata ke pantai nih, sebenarnya nggak wisata ke pantai juga sih ya, buang sampah jangan sembarangan. Karena yang nanti jadi korban adalah laut. bukan itu aja, apalagi buang sampah lewat kaca mobil gitu kan. Nanti buang sampahnya sembarangan ke laut, nanti balik lagi, dibalikin tuh sama ombak ke daratan lagi. Yang jadi korbannya adalah masyarakat pesisir. Yang ketemuan masyarakat pesisir. Sampahnya banyak bener kan. Bener bang. Yang jadi image jeleknya adalah masyarakat pesisir ya. Tapi insya Allah ke depan Sobat Kelautan dan Perikanan nih sudah mendapat begitu banyak informasi. Sebenarnya ini masih banyak lagi ya informasi yang bisa kita gali dari Mitra Bentala nih. Saya tuh sangat tertarik dengan pengelolaan sampah sebenarnya. Tapi nanti ke depan di next obrolan lagi nih. Karena kalau sampah perlu banyak pihak nih. Banyak pihak ya. Karena bisa jadi banyak pihak juga yang berkontribusi juga benar menghasilkan banget. sampah. Benar banget. Oke, terima kasih Bang Jani atas diskusi singkatnya ini. Memang kalau saya sangat tertarik kalau diskusi tentang pesisir, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir terutamanya karena memang yang Bang Jani sampaikan tadi bahwa pembangunan harus berkeadilan dan adil dan berkelanjutan. Adil dan berkelanjutan itu tadi. Adil artinya untuk masyarakat. Masyarakatnya nggak boleh kalau kata-kata ditinggalkan. Ditinggalkan benar. Gitu. Walaupun mereka ada di pulau yang justru terluar juga ya. Harus dimintai pendapat mereka. Ini pengembangannya seperti apa gitu kan. Apalagi kalau wilayah itu saya bilang tadi dari sisi sumber daya alam luar biasa ya diajak dikembangkan apa yang bisa dikembangkan gitu. Oke. Sama ya berkelanjutan itu ya harus sama lingkungan. Nggak boleh kita misalnya yang saya bilang tadi mau buat dermaga misalnya, yang terumbu karangnya yang disikat gitu kan. Oke, terima kasih Bang Jani. Sobat Kelautan dan Perikanan, bagi Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung khususnya, dapat memfollow IG Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web dkp.lampungprof.go.id. Sekian diskusi singkat dengan Direktur Eksekutif Mitra Bentala, Bapak Rizani SP. Sampai jumpa di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.